kearifan lokal sangat diangkat di buku ini. Jadi beliau itu menuliskan narasi kearifan lokal itu untuk menuju kearifan universal gitu. Jadi sangat bagus sekali buku ini untuk dibaca semua generasi, tidak memandang itu muda, tua, semua masuk deh. Semoga Bang Gofur terus berkarya ini demi Kaltim. Semoga banyak orang seperti Abang Gofur yang peduli dengan Kaltim sehingga Kaltim bisa lebih baik. Ya, Bang, tadi Abang ada menyebutkan kata-kata modernisasi. Ini menarik, Bang. Kita tahu bahwa selama ini hutan kita itu tereksploitasi lah seperti itu dengan pembalakan liar. Kemudian yang masih marak sekarang tambang-tambang batu bara. Pengaruhnya apa terhadap masyarakat Dayak yang ada di pedalaman sana, Bang? Iya, nah itu dia. Itu sebenarnya dasar berpikir aku sehingga aku harus menuliskan buku ini. Oke. Jadi buku ini aku harap bisa jadi bahan untuk pertama ya, bahan untuk dokumentasi, itu udah pasti. Dokumentasi kebudayaan kita, kemudian syukur-syukur kalau juga bisa berguna untuk edukasi gitu ya. Syukur banget. Artinya dari buku ini orang akan belajar banyak beberapa hal. Kemudian dari buku ini juga bisa mengenalkan lebih jauh tentang kebudayaan kita, salah satu kebudayaan kita yang ada di Kaltim ini kepada orang-orang di luar gitu, supaya kita dikenal, supaya orang-orang juga mengenal Kaltim itu bukan cuma karena kayunya yang besar-besar di hutannya gitu, bukan juga orang mengenal Kaltim itu hanya dengan minyak dan gas buminya juga atau batu baranya gitu, tetapi kita juga punya kebudayaan-kebudayaan yang kaya dengan nilai-nilai luhur gitu, yang nggak kalah kalau ibaratnya itu menjadi jualan kita dalam hal pariwisata. Nah, aku pikir akan menarik ya gitu. Nah, kemudian kalau bicara juga ini dasar dari penulisan ini, aku melihat saat ini terjadi degradasi sumber daya alam, kemudian juga dekadensi dalam kebudayaan. Jadi kita tuh kalau di grafik itu terus menurun. Grafik degradasi sumber daya alam tuh turun terus, makin hari makin turun. Nah, untuk mengejar itu seperti apa sih upaya-upaya? Mungkin ini hanya upaya kecil ya. Tetapi tetap saja ini masih masuk dalam mimpi aku bahwa ya harusnya bumi ini menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk semua makhluk hidup, untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Makanya ya walaupun upaya kecil seperti ini juga akan tetap kita lakukan. Entah bisa berguna banyak atau tidak, tapi berbuat dulu lah. Mungkin begitu. Oke, sekarang kira-kira pesan yang ingin Bang Gofur sampaikan terutama kepada generasi-generasi muda melalui buku Abang ini apa? Apa pesannya? Karena tadi sudah disebutkan bahwa kita sekarang mengalami dekadensi, kearifan lokal dan lain-lain. Pesannya yang ingin Abang sampaikan? Pesannya sih cuma satu aja. Kita memiliki identitas. Kita harus punya identitas. Sebagai bangsa yang besar, bangsa yang sangat beragam sekali. Malah dalam keberagaman itu jangan menjadi kabur dengan identitas sendiri. Banggalah dengan apa yang dimiliki oleh kita dari akar bahasanya akar sejarah kita. Bangga lah menyebut diri orang daerah begitu Bang ya kira-kira. Harus bangga. Aku bangga loh jadi orang Kaltim. Ya. Aku bangga jadi orang Dayak, aku bangga jadi orang Kutai, aku bangga jadi. Tapi bukan akhirnya malah itu menjadi kelompok-kelompok yang primordial, enggak seperti itu harapannya. Tetapi harapannya karena kita bangga dengan akar budaya kita, disitulah. Nah, ini sebenarnya yang pengen banget aku ceritakan. Akar budaya kita itu dulunya itu satu. Apa itu Bang? Tapi mungkin the next project next project di buku itu aku pengen cerita bahwa dulunya keberagaman kita yang sekarang hari ini kita lihat berbagai macam warna ini, dulu itu sebenarnya bisa menyatu kok. Terbukti dalam sejarah-sejarah yang sudah terjadi, kita semua kompak dulunya. Ya. Cuma itu, hari ini kenapa gitu? Hari ini kenapa kita susah banget kayaknya mau kompak? Ya benar. Mau bersatunya. Oke, Bang gini, setelah kita bahas tadi soal buku dan lain-lain, saya dengar juga bukunya dibuat berdasarkan ide Abang.
Kemudian dibuat juga berdasarkan pendanaan yang masih swadaya. Benar begitu, Bang? Ya. Kalau apa ya? Kalau saya orangnya nggak begitu repot ya. Kalau memang bisa aku lakukan dan teman-teman bisa mendukung, membantu melakukan, kami lakukan. Artinya kami untuk melakukan sesuatu kan nggak harus menunggu semuanya terpenuhi dulu baru mau berjalan gitu. Artinya gini, ya mohon untuk dipahami bahwa hal ini juga, buku ini secara pendanaan kami memang swadaya. Artinya benar-benar ya deh, cita-cita kita pengen punya dokumentasi. Ya kalau nunggu ngarepin dana dari mana kayaknya kelamaan, udah kita bikin aja sendiri, udahlah gampang. Jadi memang tidak diajukankah, karena ini buku tentang budaya, Bang, ini menarik sekali. Seharusnya ini didukung oleh katakanlah pemerintah begitu. Enggak ada kata seharusnya. Kami nggak pernah pakai kata seharusnya. Oh gitu. Karena tidak ada yang harus gitu. Hanya saja, nah hal yang menarik dan menggembirakan adalah ketika buku ini jadi, buku ini udah selesai, banyak sekali dukungan dan support maupun apresiasi yang sampai kepada kami karena buku ini sudah jadi. Oke. Nah, ya di dalam sini ada kata sambutan dari Bapak Gubernur. Iya, misalnya. saya lihat itu. Dari Bapak Awang Faruk. Waktu launching buku ini sendiri di halaman kantor Gubernur dihadiri oleh berbagai macam lapisan masyarakat dari berbagai macam suku juga ada waktu itu. Ya kebetulan waktu itu juga pas bertepatan dengan event Hudok Kawit, jadi orang banyak sekali di situ. Ya katakanlah para petinggi-petinggi dari Kota Samarinda dan Kaltim ada juga berkumpul, kita launching buku ini dan mendapat apresiasi yang luar biasa. Ya menurut kami sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, hanya saja ya, ini saat ini sedang dalam proses untuk diperbanyak. Mungkin akan dapat bantuan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan. Buku ini nantinya akan diperbanyak. Kita harapkan begitu, Bang, ya. Setelah diperbanyak, nanti kami akan distribusikan ke lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan. Gitu. Kemudian karena tadi swadaya nih katanya, ada nggak pihak-pihak yang membantu, katakanlah yang membantu proses pembuatan buku ini, pihak-pihak yang terlibat? Oh, kalau pihak yang terlibat banyak banget, lembaga adat misalnya, atau teman-teman di sanggar seni misalnya. Karena mereka adalah apa ya bahasanya, narasumbernya. Narasumber saya misalnya ke teman-teman sanggar seni, mereka sangat membantu gitu, memberikan masukan-masukan. Terus bahan utama dari penulisan ini saya memang dapat dari lembaga adat. Jadi lembaga adat, dari kepala adat besar langsung saya bertanya tentang masalah A sampai Z-nya tentang Hudok, bagaimana sih ini segala macam. Jadi banyak pihak juga yang ikut berkontribusi dalam buku ini, Sangat banyak. Saya sangat berterima kasih untuk itu semua. Bang, ini satu buku udah rampung nih, Bang. Satu buku udah rampung. Kira-kira ini mau buat apa lagi setelah ini, Bang Gafur? Kalau buat apa lagi, kayaknya aku akan buat satu buku lagi, tapi kali ini mungkin agak lebih banyak isinya. Karena akan berbicara tentang Sungai Mahakam. Next project-nya adalah Sungai Mahakam. Sungai Mahakam, aku akan bikin tulisan Sungai Mahakam dari zaman prasejarah sampai ke hari ini. Terus gambaran budaya-budaya yang akhirnya berkembang juga di Sungai Mahakam dari hulu sampai ke hilir. Kira-kira gambarannya gitu deh. Gambarannya gitu. Boleh dibocorin banyak-banyak, Bang, ya. Mohon doanya ya, biar pasti akan didoakan. Biar kami, saya dan teman-teman, biar saya dan teman-teman itu bisa lancar gitu dalam proses. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Bang Gafur ya. Sama-sama. Ngobrolnya hari ini seru banget. Kita bisa ketemu makasih, lain waktu, dan next projectnya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, Bang, tentang projectnya, Bang. Baik. Iya.